Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Reza Aceh, cara ngobrol. Oke, hari ini di acara akad masal Pesona Kahuripan yang ketiga kalinya di Asia di Aula Pesona Kahuripan. Kita hari ini mau bahas, ini banyak juga orang-orang bertanya sih tentang perihal M-Banking Pesona Kahuripan. M-Banking Pesona Kahuripan, M-Banking BTN nih. Apa aja fitur yang ada, terus dianya kelebihannya apa aja, banyak sih orang-orang yang pengen tahu sih sebenarnya. Kalau kita sebagai orang awam kan mau ngulik-ngulik ini kayaknya agak ini teh ya. agak males, tapi kalau udah ada dikasih tahu sama orang banknya langsung kayaknya lebih mudah tuh ya. Nah, kita ada bintang tamu ya, guest star kalau bahasa Inggrisnya. Mbak siapa namanya, Mbak? Widi. Mbak Widi tuh boleh dikepit ya, tapi ya boleh di situ. Iya, dengan saya Widi. Mbak Widi dari Bank BTN mana, Mbak Widi? Dari Bank BTN Pasir Bogor. Aceh Bogor. Berarti satu teman sama si Akeo tuh. Masih. Akeo, kenal Akeo berarti ya? Kenal. Mbak Widi, ini ada teman-teman yang di luar sana tuh mau tanyakan perihal M-Banking nih. Sekarang kan M-Banking yang M-Mobile yang terbaru ya? BTN Mobile yang BTN terbaru. Mobile yang terbaru. Ini kan saya pribadi yang saya gunakan ini banyak tuh fitur-fitur yang baru. Kelebihannya apa aja sih? Kelebihannya banyak ya. Untuk nyangkut KPR sendiri itu sistem pembayarannya bisa melalui mobile banking. Nah, jadi untuk yang punya KPR itu saya sarankan diwajibkan untuk mempunyai mobile banking, Mas. Seperti itu. Karena untuk pembayaran juga gampang ya. Jadi tinggal masuk aja ke menu sistem pembayaran. Gitu. Kemudian untuk di mobile banking bisa mengetahui outstanding. Outstanding itu sisa-sisa KPR-nya berapa, kemudian denda berapa. Oh, denda juga? Denda ada. Kelihatan di situ? Denda kelihatan. Oke. Kemudian angsurannya juga berapa. Kan ada yang flat, ada yang annuity ya. Iya, Nah, benar. itu bisa dilihat. Jadi nggak perlu lagi tanya ke customer service, datang ke Bank BTN. Iya, jadi customer sendiri, nasabah sendiri bisa langsung dilihat mobile bankingnya apakah bunganya berubah atau tidak, seperti itu. Oke. Kalau dulu kan orang-orang pengen ngeliat nih bunganya naik apa turun, Iya, itu kan betul. harus ke Bank BTN langsung. Iya, ke Bank BTN langsung. Berarti untuk sekarang ini udah lebih dipermudah berarti ya? Ya, sekarang dipermudah, sekarang semuanya terfasilitasi melalui mobile banking seperti itu. Oke, jadi udah enak teman-teman. Jadi teman-teman itu udah hemat uang bensin sebenarnya. Betul. Tinggal duduk diam ngecek suku bunganya udah naik apa belum, apakah nanti suku bunganya turun ataupun naik, nanti bisa dicek di M-Banking yang terbaru di apa sih nama M-Mobile apa sih? BTN Mobile Banking. BTN Mobile Banking BTN yang Mobile. terbaru. Terus Yang ada lagi nggak? Apa lagi kelebihannya? Kelebihannya Tadi dari untuk KPR ya, terus ngecek bunga udah. Terus ada lagi nggak sih? cek bunga, terus bisa juga daftar investasi. Misalkan nih yang punya KPR itu punya kelebihan uang, misalkan pengen investasi nih, kita punya fasilitas e-deposito. Jadi bisa deposito elektronik melalui mobile banking tanpa datang langsung ke Bank BTN, seperti itu. Caranya gimana itu? Langsung ke menunya ada. Oh, ada Menunya di di situ ada. Ya, menunya di situ ada. Saya langsung daftar melalui mobile banking untuk pendaftaran depositonya. Kemudian rate-nya juga ada di situ Oh, semuanya. jelas detail berarti gitu. Ya, terinformasi semuanya. Namanya e-deposito. Ya, e-deposito. E-deposito itu ada jangka waktunya sih gitu. Ada jangka waktunya. Jangka waktu gimana? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan sampai dengan 24 bulan. Oh, sampai dengan kalau 1 bulan. Contoh, saya masih kurang ngerti deposito Iya. itu. Ya, Mbak Widi. Deposito ini kita nabung, bener ya? Nabung. Nabung. Terus harusnya ada keuntungan. Ya, Ya, betul. harusnya karena kita deposito nih. betul. Berapa sih keuntungan yang didapatkan? Biasa tergantung bunga Berapa yang persen? ada di situ. Tergantung bunga yang eksis sekarang ya. Bunganya di 2,35 sekarang. Soalnya berubah terus ya. Oh, berubah terus. Jadi ya berubah Besok terus. ntar saya tanya sekali lagi ya. Ya. Terus saya tanya Nah, sekali lagi. saya tambahin lagi ya. Boleh. Selain deposito ada juga tabungan investa. Tabungan investa. Betul, Oke, tabungan tabungan investa. itu Jadi gimana? bedanya deposito dengan tabungan investa, kalau deposito itu kan berjangka ya. Jadi nggak bisa diambil begitu saja. Jadi ambilnya pada saat jatuh tempo. 1 Ya. bulan, 2 bulan, 3 bulan, Oke. 6 bulan, 12 sampai 24. Kalau misalkan untuk investasi sendiri itu tabungan investasi. Bisa digunakan untuk transaksi juga.
transaksional. Jadi bunganya itu tergantung dari strata saldo yang ada di tabungan investanya, seperti itu. Maksudnya gimana? Tergantung strata saldo yang ada di tabungan investanya. Boleh. Perbedaan deposito dan investasinya apa sih Mbak Widi? Nah, kalau perbedaan deposito sama investa itu, kalau untuk pertama deposito itu kan berjangka ya, pengambilannya tuh berjangka sesuai dengan jatuh temponya juga. Jadi kalau misalkan nih Mas, siapa namanya? Saya Ram. Mas Ram nih, misalkan penempatan deposito tanggal 1 Januari nih. Melakukan penempatan deposito Januari selama 1 bulan misalkan. Nah 1 bulan kemudian baru bisa diambil nih gitu. Nah kalau misalkan untuk investa itu bisa diambil kapan aja. Tapi memang untuk investa sendiri nggak difasilitasi atau ATM. Jadi kan tabungan investasi ya, jadi memang sengaja nggak ada ATM-nya gitu. Tapi diambilnya bisa kapan aja. Jadi ada tabungan induk dan tabungan induk dan tabungan bawahannya juga. Ya tabungan induknya tabungan Batara. Tabungan Batara ini bisa digunakan untuk sehari-hari, bisa digunakan juga untuk KPR tuh. Tabungan Batara. Nah ada tabungan investa lagi. Jadi si tabungan investa ini dipindahin dulu melalui mobile banking ke tabungan Batara, baru tuh pengambilan melalui tabungan Bataranya gitu. Kalau nggak ada kartu juga sebenarnya nggak ngaruh. Dipindahkan ke Batara dulu. Yang BTN Batara itu kan kita pasti udah punya kartu dong. Dan bisa kapan aja diambil. Oke. Berarti lebih asik. Terus ini ya, ini boleh dibahas dari investa nih. Kita juga nih kan sebenarnya ada namanya, juga banyak sih orang-orang tanya, debitur kalau udah akad nih pada nanya nih. Debitur. Kalau udah akad pasti nanyain. BTN siap itu apa sih? BTN siap. Jadi untuk tabungan BTN siap sendiri, BTN tabungan berjangka. Tabungan berjangka minimalnya Rp100.000. Pelipatan ya? 100.000 ya. Bisa digunakan untuk pendidikan, bisa digunakan untuk apa aja. Jadi tabungan perencanaan sebenarnya sih. Itu tuh bukan hanya untuk tabungan KPR. Tapi karena banyaknya kasus-kasus KPR yang telat bayarnya, jadi kita ya udah deh include tabungan BTN siap gitu. Jadi ngalasan untuk ini Pak Bu untuk cicilan ke-13, karena biasanya kita include dengan BTN siap itu 1 tahun. 1 tahun ngambilnya. Berarti bulan ke-13 berarti. Ya, bulan ke-13 cair otomatis ke tabungannya sendiri. Nah, untuk BTN siap sendiri itu nggak ada fisiknya ya. Hanya bisa dilihat dari BTN mobile. Betul, seperti itu. Kemudian jangka waktunya 1 tahun sampai 15 tahun. Kalau untuk KPR sendiri itu kita 1 tahun aja ambilnya. Kalau misalkan nasabahnya mau perpanjangan bisa langsung hubungi Bank BTN yang cabang pembukanya gitu. Berarti ada ini ya, kalau untuk yang teman-teman tuh ya tangannya gatel ya, pengen tiap kali ada tabungan mau diambil, boleh tuh nabung di BTN siap. Tapi kalau teman-teman orangnya suka irit menghemat ya, lebih enak ke investa berarti. Investa itu kan. BTN siap juga ada bunganya nih. Jadi bunga-bunga yang dipotong apa bunga mawar? Bunga untuk bunga untuk tabungannya. Jadi misalkan nih biasanya semuanya kan nasabah sendiri itu kan di-include dengan BTN siap nih. 1 tahun nih kita ambil, 1 tahun jangka waktunya, terus pendebetannya Rp100.000. Nah harusnya kan 1.200.000 ya di bulan ke-12 pengambilannya, pencairannya. Tapi kalau ini tuh biasanya ada bunganya, bisa 1.300.000 sampai dengan 1.400.000 nanti. Berarti bukan bunga yang dipotong, yang ditambahkan berarti ya? Iya kalau itu. Ya kalau misalkan mau dipotong itu kredit kali ya. Kredit, ya mungkin kan jadi pemikiran mungkin orang-orang begini Mbak Widi. Apabila kita udah nabung 1.200.000, nanti pas kita narik lagi ada potongan ini bla 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 segala macam. Berarti nggak ada ya? Pure murni 1,2. Nggak ada. Malah dikasih lebih lagi ya? Betul, karena ada bunganya. Jadi lebih enak lagi dong. Iya. Berarti itu buat teman-teman itu buat yang pengen nabung, gak usah nabung-nabung di rumah di celengan lah. Nah, lebih aman tabungannya di BTN siap. Ya, karena minimal kita mau narik itu di 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun aja sih. 1 tahun. Bulan ke-13 berarti udah bisa diambil ya? Bulan ke-13. Tapi kalau misalkan nasabahnya mau minta perpanjang bisa juga. Gitu. Dia nggak otomatis diperpanjang sendiri? Enggak. Kita semuanya kalau untuk KPR include-nya 1 tahun aja. 1 tahun aja. Terus ini satu lagi. Kayaknya Mas Akeo buru-buru nih. Tenang aja Akeo. Ntar Mak Lele juga masih banyak nih. Satu lagi. Ini banyak banget pertanyaan teman-teman marketing dan debitur. Apabila nanti di tahun kelima
ya kan? Perumahan mau di take over, bisa nggak debitur ini mengalihkan, membuka rekening terbaru untuk yang kedua? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Jadi gini, jika ada nasabah yang mau take over, misalkan nasabahnya itu pihak A nih, Ya. terus yang mau di take over dan ke pihak B. Nih pihak B ini bisa membuat rekening kembali dengan atas nama dirinya sendiri, kemudian pendebitan juga bisa langsung ke pihak B ini. Oh, Gitu, dengan syarat ada AJB dan kuasa dari notaris seperti itu. berarti Dan minimalnya 4 tahun sampai 5 tahun ya. Ini buat teman-teman yang mau take over ya, ataupun yang sudah ngelewatin jangka waktunya di 5 tahun 1 bulan, itu nanti teman-teman yang mau take over rumah itu nggak usah lagi pakai rekening teman-teman buat ngasih ke yang pihak kedua itu. Jadi pihak kedua nanti juga bisa membuka buku tabungan dan akan didebet nanti di buku tabungan yang mau di take over itu. Jadi nggak perlu lagi kita ngasih buku tabungan ke orang lain. Jadi sekarang sudah BTN sih kayaknya tagline-nya apa tuh? Semua mudah, semua bisa, semua ada. Tagline BTN ini kagak apal pasti nih. Ya. Jadi untuk tagline BTN itu memang sebenarnya udah enak lah ya. Semua ada, semua bisa, semua lengkap lah ya. BTN sahabat keluarga Indonesia. Tuh BTN sahabat keluarga Indonesia. Jadi kalau BTN ini udah jadi kakek buyut lah, udah 70 berapa tahun? BTN yang berapa tahun sih ini sekarang? Ke 78 tahun. 78 tahun ya, 78 tahun. Berarti udah cukup tua lah ya. Kalau makin tua nih makin berpengalaman. Jadi buat teman-teman mau kredit apapun itu pastikan sama Bank BTN. Ya, tuh ada kodnya perumahan. Tapi ya benar, orang-orang itu banyak yang tahu. Iya. KPR subsidi ya Bank BTN. Karena pionirnya. Iya, ikoniknya. Jadi nggak ada yang lain. Padahal di Bank BTN itu produknya banyak banget. Tingkat kur. Tuh. Produk itu juga pada ada di Bank BTN. Jadi enak lah untuk Bank BTN. Bukan hanya sekadar kredit rumah. Buat teman-teman mau investasi tadi udah dijelaskan sama Mbak Widi dari Investa, terus dari deposito dari Bank BTN Siap ya. BTN Siapnya juga enak. Pokoknya barang produk Bank BTN itu top. Entah ini kalau Bank BTN nonton podcast gua ini jangan lupa anda sponsorin meja ya. Gua udah minta dari episode yang pertama itu sampai sekarang belum nyampe. Oke, mungkin saya pengen ngucapin juga satu hal lagi ya. Nah, ini nanti boleh buat Pak Baban, selamat menempuh masa pensiunnya. Semoga betah di rumah ya, semoga makin sukses terus di pertaniannya ya. Kapan-kapan nanti kita bikin podcast sama Pak Baban, jangan lupa main ke sini Pak Baban. Oke Mbak Widi, terima kasih banyak ya. Saya udah mampir di podcast saya. Nanti kita akan main lagi sama Mas Akeo. Mungkin akan kita bahas lagi dengan beragam hal-hal yang lebih menarik lah tentang Bank BTN. Oke, sampai ketemu lagi di acara gua nanti. Di acara